Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Aslan. Dan saya Akrianto. Di sini kami akan menganalisa sebuah berita PPN 12% dengan teori Spiral of Silence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Haryadi dengan NPM CG 24 12 10 239. Baik, teori Spiral of Silence sendiri menjelaskan bagaimana individu cenderung untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka jika merasa pendapat tersebut tidak sejalan dengan opini mayoritas, terutama karena mereka takut diisolasi atau diberi tekanan sosial dalam konteks kebijakan PPN 12%. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Bagi sebagian orang, kebijakan ini mungkin dianggap membebani atau mungkin merugikan. Tetapi jika mayoritas masyarakat atau kelompok yang lebih vokal mendukung kebijakan tersebut, maka mereka yang tidak setuju bisa merasa pendapat mereka kurang didengar atau bahkan dianggap tidak relevan. Akibatnya, mereka yang menentang kebijakan tersebut mungkin merasa terisolasi atau enggan untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Dalam masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut, tekanan sosial bisa mempengaruhi mereka yang tidak sepakat untuk memilih diam karena mereka takut akan dianggap sebagai pihak yang berbeda atau bahkan dikecam jika ketidaksetujuan tersebut tidak diungkapkan atau tidak didiskusikan. Maka pendapat mayoritas yang mendukung kebijakan tersebut semakin mendominasi, menciptakan spiral di mana suara-suara yang menentang semakin tidak terdengar. Fenomena ini menunjukkan bagaimana opini publik, terutama di ruang publik atau media, yang terbentuk berdasarkan apa yang lebih berani menyuarakan pendapatnya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana opini publik, terutama di ruang publik atau media, bisa terbentuk berdasarkan siapa yang berani menyuarakan pendapatnya. Jika kebijakan PPN 12% mendapat dukungan luas dari media atau pihak-pihak yang berpengaruh, maka opini yang bertentangan dengan kebijakan ini mungkin menjadi semakin terpinggirkan, menciptakan situasi di mana orang yang tidak setuju merasa tidak punya ruang untuk berbicara. Ini adalah contoh bagaimana Spiral of Silence bekerja, di mana individu yang tidak setuju memilih untuk tidak bersuara karena takut diabaikan atau dikucilkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Haikal Aslan. Persepsi terhadap mayoritas memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika Spiral of Silence. Jika masyarakat secara umum meyakini bahwa mayoritas mendukung kebijakan tertentu, dalam hal ini kenaikan tarif PPN 12%, individu yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut akan merasa tertekan untuk tidak mengungkapkan ketidaksetujuannya. Mereka mungkin berpikir bahwa pendapat mereka yang berseberangan hanya merupakan suara kecil yang tidak relevan atau tidak didukung oleh banyak orang. Dalam situasi seperti ini, mereka cenderung memilih untuk diam, mengikuti tekanan sosial untuk tidak bersuara, atau bahkan mengalah dan menerima kebijakan tersebut tanpa menyuarakan keberatan mereka. Sebaliknya, jika seseorang merasa bahwa banyak orang yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, atau jika ada indikasi bahwa ada kelompok yang lebih kritis terhadap kebijakan PPN 12%, mereka mungkin merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Rasa bahwa mereka tidak sendiri dalam menantang kebijakan tersebut memberi mereka keberanian untuk berbicara, karena mereka merasa ada kekuatan atau dukungan di belakang pendapat mereka. Dengan kata lain, ketika individu merasa bahwa pendapat mereka sesuai dengan pendapat banyak orang, mereka cenderung lebih berani untuk menyuarakan kritik atau ketidaksetujuannya, merasa bahwa suara mereka tidak akan diabaikan oleh hukum. Secara keseluruhan, persepsi terhadap mayoritas ini dapat mempengaruhi seberapa bebas atau terbatasnya seseorang dalam mengungkapkan pendapat. Ketika seseorang merasa bahwa mayoritas mendukung kebijakan tersebut, mereka lebih mungkin untuk diam dan tidak mengkritik. Sedangkan jika mereka merasa bahwa mereka berada dalam kelompok yang lebih besar yang menantang kebijakan,
mereka lebih mungkin untuk berbicara dan menyuarakan pendapat mereka dengan lebih percaya diri. Saya akan menjelaskan tentang kenaikan PPN yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Akrianto. Penyebaran informasi dan diskusi publik mengenai kebijakan seperti PPN 12% sangat dipengaruhi oleh teori spiral of silence. Dalam konteks ini, mereka yang mendukung kebijakan ini cenderung lebih aktif dalam berdiskusi dan mempromosikan argumen mereka, karena mereka merasa bahwa pendapat mereka sejalan dengan mayoritas atau dianggap lebih diterima dalam masyarakat. Mereka akan lebih berani menyuarakan pandangannya di ruang publik, baik itu dalam percakapan sehari-hari, di media sosial, atau diskusi formal. Karena mereka merasa tidak ada risiko besar dalam isolasi atau dikucilkan kelompok sosial mereka. Sebaliknya, mereka yang menentang kebijakan PPN 12% mungkin akan lebih pasif dalam berdiskusi atau mengemukakan pendapat mereka. Ketakutan atau stigma sosial atau isolasi dapat membuat mereka enggan untuk berbicara. Mereka mungkin merasa bahwa suara mereka yang menentang kebijakan tersebut akan dianggap sebagai pandangan yang tidak populer atau bahkan tidak sah. Akibatnya, mereka cenderung memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka, atau bahkan mengurangi partisipasi dalam diskusi yang ada, karena mereka merasa pendapat mereka akan diabaikan atau mendapat reaksi negatif. Fenomena ini juga bisa memperburuk ketimpangan dalam penyebaran informasi, ketika hanya mendapat dan yang mendukung kebijakan yang lebih banyak muncul dan disuarakan, sementara suara yang menentang terendam. Informasi yang sampai ke publik bisa menjadi bias. Dan ini membuat masyarakat cenderung hanya mendengar satu sisi dari argumen, yaitu yang mendukung kebijakan tersebut. Pada akhirnya, ini memperkuat spiral diam, di mana mereka yang tidak setuju dengan kebijakan PPN 12% merasa semakin terisolasi dan tidak memiliki saluran untuk menyuarakan pendapat mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.